Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita hadiahkan sholawat yang mulia kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Saudaraku, pernahkah panjenengan mendengar kabar tentang desa yang dihantui santet? Tentang orang-orang yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan, namun diselamatkan dengan cara yang tak pernah disangka? Pernahkah panjenengan bertanya, mengapa ada orang yang tampak biasa saja, bahkan terkesan nyentrik dan lucu, tetapi ternyata menyimpan rahasia besar di balik kehidupannya? Dan mengapa kisah seperti ini layak kita dengarkan dengan seksama hingga akhir? Inilah kisah tentang seorang kakek yang dikenal dengan nama Mbah Gembul, sosok yang penuh guyonan, suka melucu, dan selalu membuat orang tertawa. Tidak ada seorang pun yang tahu kalau sebenarnya beliau adalah seorang wali Allah yang tersembunyi. Mbah Gembul hidup di sebuah desa kecil yang subur. Sawah membentang luas, suara burung berkicau setiap pagi, dan udara sejuk mengalir dari perbukitan yang mengelilinginya. Desa itu tampak tenang dari luar, namun di dalamnya tersimpan banyak cerita. Setiap hari, orang-orang melihat Mbah Gembul berjalan santai di jalan setapak desa dengan sarung sederhana, peci hitam miring ke samping, dan wajah bulat yang selalu dihiasi senyum. Anak-anak kampung senang mengejarnya, karena ia sering menghibur mereka dengan candaan kocak. Kadang ia berpura-pura jadi ayam, kadang jadi orang pikun yang lupa nama sendiri. Semua tertawa terbahak. Wahai bocah-bocah, siapa yang bisa menebak mana yang lebih dulu lahir, ayam atau telur? Tanyanya sambil mengedipkan mata. Anak-anak bingung. Ada yang menjawab ayam, ada yang menjawab telur. Mbah Gembul pun tergelak. Yang lebih dulu itu ya, lapar. Kalau lapar, ayam maupun telur pasti langsung habis dimakan. Anak-anak pun terbahak-bahak. Orang dewasa kadang menggelengkan kepala melihat tingkahnya. Ada yang berbisik, kakek itu aneh, kerjanya hanya bercanda. Namun di balik canda itu, ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Mbah Gembul bukanlah orang sembarangan. Ia dekat dengan Allah, tapi tak pernah menunjukkan tanda-tanda dirinya seorang wali. Ia menyembunyikan karomahnya dengan sikap jenaka, agar orang-orang tidak berlebihan memujinya. Hidup desa berjalan seperti biasa. Pagi hari orang-orang berangkat ke sawah, sore hari mereka kembali dengan pikulan padi atau hasil panen lain. Malamnya mereka duduk di teras rumah, menikmati teh hangat sambil berbincang. Mbah Gembul kerap hadir, melontarkan lelucon yang mengubah suasana jadi penuh tawa. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Perlahan, tanda-tanda aneh mulai muncul. Ada warga yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Tubuh mereka panas, tapi tidak ada penyakit yang jelas. Ada pula ternak yang mati mendadak, padahal siang harinya masih sehat dan gemuk. Rumor pun menyebar cepat. Bisik-bisik di antara warga mulai terdengar, ini pasti ulah santet, ada dukun yang masuk ke desa kita. Ketakutan mulai merayap di hati orang-orang. Malam hari mereka enggan keluar rumah. Anak-anak tidak lagi berani bermain hingga larut. Para petani pulang lebih cepat sebelum matahari tenggelam. Desa yang dulu penuh canda dan tawa berubah jadi muram. Tapi anehnya, hanya satu orang yang tidak pernah terlihat ketakutan. Dialah Mbah Gembul. Suatu malam, ketika warga sedang membicarakan kesialan yang menimpa tetangga mereka, Mbah Gembul muncul sambil tertawa. Wahai sedulur-sedulurku, jangan takut berlebihan. Kalau ada santet,
biarlah mampir ke aku saja. Badanku ini sudah tebal, mungkin santet pun bingung mau menembus bagian mana. Warga menatapnya dengan cemas. Ada yang tersenyum kecut, ada pula yang gelisah. Bagi mereka, Mbah Gembul terlalu santai menghadapi keadaan serius. Mbah Gembul pun menambahkan dengan nada bercanda. Kalau besok aku tiba-tiba jadi kurus, nah barulah kalian boleh khawatir. Tapi kalau aku tetap gembul begini, berarti santet itu tak ada apa-apanya. Lagi-lagi ia tertawa, sementara sebagian warga hanya bisa terdiam. Tak seorang pun tahu, tawa yang ia tebarkan sebenarnya adalah tameng. Ia tahu benar, santet tidak akan pernah berdaya jika hati orang-orang dipenuhi keceriaan, syukur, dan keyakinan kepada Allah. Tapi Mbah Gembul sengaja tidak menyingkap rahasia itu. Ia biarkan orang menganggapnya sekadar pelucu. Namun di balik semua itu, jauh di tempat lain, ada seorang dukun sakti bernama Ki Suro Angka. Dialah biang kerok dari semua kejadian aneh yang menimpa desa. Ia merasa bangga bisa menebar ketakutan, karena dari rasa takut itulah kekuatannya tumbuh. Ki Suro mendengar tentang Mbah Gembul, si kakek jenaka yang selalu membuat orang tertawa meski dalam ketakutan. Hatinya panas. Baginya, tawa adalah racun yang merusak kekuatan ilmu hitamnya. Ia pun bertekad, Mbah Gembul harus dijadikan sasaran utama. Dan sejak saat itulah, pertarungan tak terlihat mulai bergulir. Malam itu, langit tampak pekat. Awan hitam menutupi bulan, dan angin bertiup membawa suara-suara yang membuat bulu kuduk merinding. Di sebuah gubuk tua di pinggir hutan, Ki Suro Angker duduk bersila. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang terurai, dan matanya tajam menyala seperti bara api. Di hadapannya, berjejer benda-benda yang membuat siapapun yang melihat akan bergidik ngeri. Ada boneka jerami ditusuk jarum, kendi tanah liat berisi darah ayam, serta asap dupa yang menebarkan bau menusuk. Ki Suro merapalkan mantra dengan suara parau. Datanglah, wahai kekuatan malam. Sebarkan ketakutan, hancurkan desa itu, tundukkan mereka semua. Kegelapan menjalar dari bibir hutan menuju desa. Malam yang seharusnya tenang berubah mencekam. Anjing-anjing menyalak tanpa henti, ayam berkokok tidak pada waktunya, dan suara burung hantu terdengar dekat sekali di atap rumah warga. Satu persatu, penduduk desa mulai mengalami kejadian aneh. Pak Wiryo, seorang petani, tiba-tiba menemukan sawahnya penuh dengan ulat yang entah dari mana datangnya. Ibu Rini, penjual sayur, terjatuh di dapur karena merasa ada yang mendorong padahal tak ada siapapun di belakangnya. Bahkan, anak-anak kecil bermimpi buruk setiap malam, menangis hingga subuh. Desa yang biasanya hangat mulai berubah. Orang-orang mulai saling curiga. Mereka bertanya-tanya, siapa yang membawa malapetaka ini? Siapa yang berhubungan dengan dunia gaib? Bisik-bisik semakin keras, membuat suasana semakin tegang. Namun di tengah kepanikan itu, Mbah Gembul tetap seperti biasanya. Ia berjalan santai sambil menenteng kendi berisi air, sesekali berhenti untuk menyapa warga. Loh, Pak Wiryo, kenapa wajahnya pucat begitu? Jangan-jangan tadi malam didatangi mantan pacar ya? Tanyanya sambil terkekeh. Pak Wiryo terkejut, lalu tersenyum hambar. Ah, Mbah jangan bercanda, ini serius. Sawah saya hancur, ulat di mana-mana. Mbah Gembul menepuk bahunya sambil tertawa. Kalau begitu, ulat-ulat itu biarlah jadi makanan burung.
Siapa tahu burungnya tambah gemuk, nanti bisa jadi lauk makan malam. Meski kata-katanya penuh tawa, sebenarnya Mbah Gembul tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dari tatapan matanya yang teduh, ia bisa melihat kabut hitam menyelimuti desa. Tapi ia memilih untuk tetap menebar keceriaan. Sebab ia tahu, ketakutan adalah pintu masuk bagi ilmu hitam. Ki Suro Angker semakin murka mendengar kabar bahwa warga masih bisa tertawa karena ulah Mbah Gembul. Orang itu harus dibungkam. Tawa adalah musuhku, dan aku akan menghapusnya. Malam berikutnya, Ki Suro menyiapkan santet khusus yang lebih kuat. Ia menyalakan dupa hitam, lalu memasukkan tanah kuburan ke dalam kendi. Jarum tajam ia tusukkan pada boneka jerami sambil menyebut nama Mbah Gembul. Wahai kekuatan gelap, datanglah lumpuhkan orang itu. Jadikan tubuhnya kurus, suaranya bisu, agar tak ada lagi tawa di desa itu. Pada saat yang sama, Mbah Gembul duduk di beranda rumah kecilnya. Ia sedang dikelilingi beberapa anak kecil yang tertawa mendengar leluconnya. Kalau ada hantu masuk rumah, kalian tahu apa yang harus dilakukan? Tanyanya. Anak-anak terdiam, menunggu jawaban. Mbah Gembul tertawa, ya suruh cuci piring. Masa masuk rumah cuma numpang seram-seram doang. Anak-anak tertawa terpingkal-pingkal. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Lampu minyak di rumah Mbah Gembul bergoyang. Suasana menjadi dingin, dan anak-anak berlari ketakutan. Hanya Mbah Gembul yang tetap tenang. Ia menatap langit, senyumnya masih mengembang. Wah, ada tamu dari jauh rupanya. Tapi maaf, di rumah ini cuma ada teh panas dan pisang goreng. Kalau mau menakut-nakuti, silakan antre dulu. Dan pada malam itulah, santet pertama Ki Suro benar-benar diluncurkan ke arah Mbah Gembul. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar dari pematang sawah. Di kejauhan, kabut tipis turun menyelimuti desa. Rumah-rumah terlihat redup, pintu-pintu terkunci rapat. Semua orang memilih berdiam di dalam, takut diganggu oleh makhluk gaib yang sering berkeliaran sejak kedatangan Ki Suro Angker. Namun di sebuah sudut desa, rumah sederhana milik Mbah Gembul masih tampak terang. Lampu minyak menyala, asap tipis dari dapurnya mengepul ke udara. Di beranda, Mbah Gembul duduk santai, menggoyangkan kaki sambil menyeruput teh panas. Ia tersenyum sendiri, lalu bergumam. Teh manis ini lebih sakti daripada mantra siapapun. Bisa bikin hati adem, bisa bikin orang lupa masalah, dan bisa bikin perut buncit kayak aku. Tak lama kemudian, angin dingin bertiup kencang. Pintu rumah berderit, daun-daun bergoyang, dan suara aneh terdengar dari pekarangan. Suara itu seperti erangan panjang, berat dan seram. Wah-hu! Kucing hitam melompat ke atap, menatap Mbah Gembul dengan mata merah menyala. Di halaman, bayangan tinggi besar muncul, kepalanya menyerupai kerbau, tubuhnya sebesar pohon kelapa. Makhluk itu menggeram, suaranya mengguncang tanah. Itulah santet pertama yang dikirim Ki Suro. Mbah Gembul hanya mengangkat alisnya, menatap makhluk itu dengan santai. Lah, siapa ini? Badan besar begitu, kepala mirip kerbau. Kalau kamu mau masuk rumah, jangan lupa ketok pintu. Di sini ada aturan sopan santun. Makhluk itu menggeram semakin keras, lalu mengayunkan tangannya yang sebesar batang pohon. Angin kencang menerpa, membuat genteng rumah bergetar. Alih-alih takut, Mbah Gembul malah berdiri dan menepuk-nepuk perutnya yang buncit.
Kalau mau duel sama aku, jangan pakai angin. Aku sudah biasa kena angin-angin duduk, angin kencur, sampai angin ribut dari istriku dulu. Semua sudah lewat. Tiba-tiba, makhluk itu menghilang. Angin reda, suara erangan berhenti. Yang tersisa hanya kucing hitam di atap. Tapi anehnya, kucing itu kini mengeong lucu, seolah-olah lupa niat menyeramkan. Mbah Gembul tertawa, "Nah, begitu lebih bagus. Daripada marah-marah, mending ngeong. Suaramu jadi lebih indah." Sementara itu, di gubuknya yang gelap, Ki Suro Angker terkejut. Ia melihat boneka jerami yang dipakai untuk santet berubah bentuk. Jarum-jarum yang ia tusukkan keluar dengan sendirinya, lalu menancap ke tanah membentuk huruf aneh. Kendi tanah liatnya pecah tanpa sebab. Apa-apaan ini? Kenapa santetku gagal? Seharusnya orang itu sudah jatuh sakit. Seharusnya tubuhnya lumpuh. Ki Suro meraung dengan mata merah penuh amarah. Di desa, warga mulai mendengar kabar aneh. Ada yang melihat bayangan besar di sekitar rumah Mbah Gembul, tapi tidak terjadi apa-apa. Ada pula yang mendengar suara tawa Mbah Gembul yang pecah di tengah malam, justru ketika orang lain ketakutan. Jangan-jangan, Mbah Gembul itu bukan orang biasa, bisik seorang pemuda. Tapi dia cuma tukang guyon. Mana mungkin melawan dukun, sahut yang lain. Mbah Gembul tetap menjalani hari seperti biasa. Ia masih bercanda dengan warga, masih menghibur anak-anak, seakan tak ada yang terjadi. Tetapi Ki Suro tak akan tinggal diam. Di gubuknya, ia merapal mantra dengan suara menggelegar. Kalau santet halus gagal, aku akan kirim santet yang lebih kejam. Aku akan pastikan orang itu tidak bisa tertawa lagi. Dan dengan itu, pertarungan antara tawa dan teror pun benar-benar dimulai. Malam kembali tiba. Kabut gelap menyelimuti desa, menutup cahaya bulan dan bintang. Di gubuk angkernya, Ki Suro duduk dengan wajah murka. 2 kali ia mencoba mengirim santet, 2 kali pula gagal. Kali ini, ia bertekad untuk menurunkan ilmu hitam paling berbahaya. Ia menyalakan dupa hitam yang baunya menusuk, lalu mengambil boneka kain. Jarum-jarum panjang ia tancapkan sambil menyebut nama Mbah Gembul. Sekarang tidak ada yang bisa menolongmu. Darahmu akan beku, napasmu akan sesak, dan tawamu akan sirna untuk selamanya. Mantra ia rapalkan, angin berputar kencang, dan makhluk-makhluk hitam berhamburan menuju rumah Mbah Gembul. Di sisi lain, Mbah Gembul malam itu sedang duduk di beranda. Di depannya ada sepiring singkong goreng yang masih hangat. Ia menggigit 1 potong sambil tersenyum puas. Nikmat sekali. Kalau santet datang sekarang, pasti bingung mau ganggu aku atau mau ikutan makan singkong. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Mbah Gembul mengangguk pelan. Nah, ini pasti tamu malam-malam. Jangan-jangan setan kelaparan. Saat pintu dibuka, sebuah boneka jerami jatuh ke lantai. Rambutnya kusut, matanya bolong, dan tubuhnya penuh jarum. Harusnya boneka itu menjadi media kutukan. Namun, begitu menyentuh lantai rumah Mbah Gembul, jarum-jarum itu berhamburan, berubah jadi bunga melati putih yang wangi. Mbah Gembul terbahak. Loh, siapa yang kirim hadiah bunga? Terima kasih. Tapi lain kali jangan pakai boneka dulu ya, bikin anak-anak takut. Tak berhenti di situ. Dari langit, jatuh batu kecil seperti kerikil. Jumlahnya banyak, seolah hujan batu menimpa atap rumah.
Warga desa yang melihat dari kejauhan menjerit, takut rumah Mbah Gembul roboh. Tapi anehnya, begitu kerikil-kerikil itu menyentuh tanah, mereka berubah jadi buah jambu merah segar. Anak-anak yang tadinya ketakutan malah bersorak, berebut memungut jambu itu. Mbah, lihat, dari langit turun buah jambu. Mbah Gembul hanya tersenyum. Alhamdulillah, rezeki tengah malam. Jangan lupa dicuci dulu sebelum dimakan. Ki Suro di gubuknya menggertakkan gigi. Ia melihat kendi ritualnya tiba-tiba dipenuhi air jernih, mengalir deras hingga membasahi lantai. Mantranya berbalik, energinya buyar. Ia terengah, tak percaya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Santetku berubah jadi bunga, jadi buah? Siapa sebenarnya orang itu? Di desa, warga semakin bingung. Mereka membicarakan kejadian itu dengan penuh rasa penasaran. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Dari langit jatuh batu, tapi di rumah Mbah Gembul malah jadi buah. Jangan-jangan beliau punya ilmu kebal? Tapi setiap ketemu dia, isinya cuma guyon. Tidak mungkin Wali, tidak mungkin. Mbah Gembul sendiri tetap bersikap biasa. Esok paginya, ia berjalan ke pasar dengan membawa keranjang jambu merah. Ia membagikan buah itu kepada pedagang dan pembeli sambil tertawa. Ini buah dari langit semalam. Gratis. Asal jangan dijual lagi, nanti langit marah. Orang-orang terbahak, meski dalam hati mereka penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya Mbah Gembul ini? Sementara itu, Ki Suro semakin terbakar amarah. Baginya, ini bukan lagi sekadar permainan. Ini adalah pertarungan harga diri. Aku tidak akan berhenti sebelum orang itu sujud di bawah kakiku. Malam depan, aku akan turun langsung menghadapi dia. Pertarungan yang selama ini terselubung, kini akan segera terbuka lebar. Malam itu berbeda dari biasanya. Langit gelap pekat, awan hitam bergulung menutup bulan. Angin bertiup kencang, membawa bau anyir dari arah hutan. Anjing-anjing menggonggong keras, ayam-ayam berkokok tak karuan. Desa terasa dicekam ketakutan. Di gubuk tuanya, Ki Suro angker berdiri tegak. Wajahnya menegang, matanya menyala seperti api. Ia sudah tidak puas lagi mengandalkan santet. Malam ini, ia turun langsung. Dengan jubah hitam berkibar, tubuhnya perlahan menghilang, lalu muncul di tengah desa. Warga yang melihat langsung menjerit, berlarian masuk rumah, menutup pintu rapat-rapat. Dari balik celah jendela, mereka hanya bisa mengintip dengan wajah pucat. Sosok Ki Suro tampak menakutkan, tinggi besar dengan bayangan hitam yang mengikuti gerakannya. Ia berjalan menuju rumah Mbah Gembul. Suara langkahnya berat, setiap injakan membuat tanah bergetar. Di beranda, Mbah Gembul sedang duduk santai sambil mengupas pisang rebus. Ia mengangkat wajah, tersenyum, lalu berkata, Loh, ini siapa malam-malam datang dengan gaya serem begitu? Kalau mau numpang makan, ya bilang saja. Pisang masih banyak, gak usah bawa aura horor segala. Ki Suro menatap tajam. Suaranya bergema menggetarkan dada. Diam, orang tua. Kau yang merusak semua rencanaku. Karena tawamu, ilmu hitamku tak lagi berdaya. Malam ini, aku akan hancurkanmu. Mbah Gembul malah terkekeh. Hancurkan aku? Wah, Repo, badanku ini isinya lemak semua.
Kalau dihancurkan, bisa jadi minyak goreng 1 gentong. Suasana mencekam. Angin berputar makin kencang, dedaunan beterbangan, pintu-pintu rumah berderit keras. Warga menahan napas, takut rumah Mbah Gembul rubuh. Ki Suro mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya keluar api hitam, melayang seperti ular besar yang siap menerkam. Api itu meluncur deras, mengarah tepat ke dada Mbah Gembul. Namun saat mengenai tubuhnya, api itu tidak membakar, tidak melukai. Api itu malah berubah jadi kilatan cahaya kecil yang beterbangan, lalu menempel di dinding rumah membentuk tulisan aneh. Warga terkejut, tulisan itu berbunyi, "Tertawa adalah doa, ketakutan adalah luka." Mbah Gembul tertawa terbahak. "Hahaha, terima kasih, Ki Suro, sudah menulis pepatah di dinding rumahku. Lumayan, jadi hiasan gratis." Ki Suro meraung marah. Ia berubah wujud, tubuhnya makin besar, matanya merah darah, giginya runcing bagai binatang buas. Suaranya menggema, "Aku adalah kegelapan, semua akan sujud kepadaku." Mbah Gembul bangkit perlahan, lalu menatapnya sambil tersenyum lebar. "Kegelapan? Hahaha, dasar sombong. Kalau kegelapan benar-benar berkuasa, coba padamkan lampu minyakku ini." Ia menunjuk lampu minyak kecil di sampingnya. Api kecil itu tetap menyala, tenang tanpa goyah. Padahal angin mengamuk hebat. Warga yang melihat dari jauh terperangah. Mereka mulai berbisik, hati mereka bergetar. Ada sesuatu yang aneh dengan kakek jenaka ini. Sementara itu, Ki Suro makin kalap. Ia melompat maju, mencabut keris pusaka dari balik jubahnya. Keris itu berkilau hitam, dinginnya menusuk tulang. Ia mengayunkannya ke arah Mbah Gembul dengan teriakan menggelegar. Namun saat keris itu hampir mengenai, Mbah Gembul menoleh sambil nyengir. "Hati-hati, Ki Suro. Kalau jatuh, kerismu bisa ketelen ayam di belakang rumah. Nanti malah sakit perut." Ajaib, keris itu terlepas dari tangannya sendiri, melayang jauh ke sawah, lalu menancap di lumpur. Ki Suro terkejut. Sementara warga desa yang menonton mulai tertawa, tawa kecil yang terus membesar. Suasana horor yang tadinya mencekam perlahan luluh. Suara tawa warga menggema, bercampur dengan tawa renyah Mbah Gembul. Dan bagi Ki Suro, itu adalah mimpi buruk. Karena ia tahu, tawa adalah racun yang mematikan bagi kekuatan gelapnya. Suara tawa warga makin lama makin keras, menggema ke seluruh desa. Mula-mula hanya beberapa orang yang tertawa, tapi lama-kelamaan hampir semua ikut terbahak. Suara itu mengalir seperti gelombang, menembus malam, meluluhkan ketegangan yang selama berminggu-minggu menghantui mereka. Ki Suro berdiri di tengah jalan, wajahnya merah padam. Matanya menyala, tubuhnya bergetar. Ia berusaha mengangkat tangannya, hendak merapal mantra. Tetapi setiap kali ia membuka mulut, suara tawanya sendiri keluar. "Hahaha, apa ini? Aku tidak bisa berhenti tertawa." Warga terbelalak. Mereka melihat dukun sakti yang ditakuti itu, malah terbungkuk-bungkuk sambil tertawa. Semakin ia berusaha melawan, semakin keras tawanya keluar. Tubuhnya berguncang, matanya berlinang, bukan karena bahagia, melainkan karena kuasanya runtuh. Mbah Gembul melangkah pelan ke arahnya. Wajahnya tetap teduh, bibirnya tersenyum, matanya berkilat lembut.
Ki Suro, kau tahu kenapa semua santetmu gagal? Karena kau hanya bisa hidup dari rasa takut. Begitu orang-orang tertawa, kekuatanmu sirna. Ki Suro meraung, diam, aku masih punya ilmu pamungkas. Ia menghentakkan kaki ke tanah. Dari bawah tanah, muncul asap hitam pekat, menggulung seperti naga. Asap itu melili tubuhnya, lalu berubah menjadi bayangan besar yang menyerupai raksasa dengan wajah menyeramkan. Warga ketakutan, langkah mereka mundur. Namun Mbah Gembul malah bertepuk tangan. Wah, kalau jadi raksasa, jangan lupa cari celana yang muat, Ki Suro. Jangan sampai nanti kelihatan memalukan. Warga yang tadinya gemetar kembali terbahak. Suara tawa mereka memukul balik bayangan raksasa itu. Semakin keras tawa menggema, semakin tipis bayangan hitam yang melili tubuh Ki Suro. Tidak, hentikan, jangan tertawa, aku, Ki Suro berteriak, tapi suaranya tertelan tawa yang membahana. Bayangan hitam itu retak, pecah menjadi debu yang terbawa angin. Tubuh Ki Suro roboh ke tanah. Ia terengah, lemah, dan wajahnya dipenuhi ketakutan yang justru berasal dari dirinya sendiri. Mbah Gembul berdiri di sampingnya, menunduk sebentar, lalu berkata dengan suara tenang, "Kau kalah bukan karena aku. Kau kalah karena kau sendiri. Kau biarkan hidupmu dikuasai kebencian dan rasa takut, maka itulah yang menghancurkanmu." Warga berkerumun, menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak percaya. Dukun sakti yang selama ini menebar teror ternyata bisa runtuh hanya karena tawa dan kelucuan Mbah Gembul. Ada yang berbisik, mungkin Mbah Gembul ini bukan orang sembarangan. Namun Mbah Gembul cepat-cepat tertawa keras, menepuk perutnya sendiri. "Ah, kalian jangan lebay. Aku ini hanya kakek Gembul yang doyan guyon. Kalau ada yang bilang aku sakti, itu pasti salah alamat. Badanku ini saja lebih mirip bakul ketela." Warga pun ikut tertawa, meski di hati mereka muncul rasa kagum yang sulit disembunyikan. Ki Suro akhirnya bangkit tertatih, tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Ia menunduk, menatap Mbah Gembul dengan pandangan yang berbeda. Untuk pertama kalinya, kesombongan di wajahnya sirna, terganti dengan ketakutan bercampur penyesalan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, desa itu kembali tenang. Tidak ada lagi jeritan gaib, tidak ada lagi ulah santet. Hanya ada suara jangkrik, semilir angin, dan tawa yang bergema hingga larut malam. Pagi itu, sinar matahari menembus celah pepohonan, menyapa desa yang semalaman diliputi kejadian luar biasa. Embun menetes di ujung daun padi, burung-burung berkicau riang, seakan desa itu telah kembali mendapatkan kehidupan yang baru. Warga mulai keluar dari rumah. Mereka menatap sekitar dengan wajah lega. Tak ada lagi aura mencekam, tak ada lagi bisikan-bisikan gaib, dan tak ada lagi rasa takut. Di tengah jalan desa, mereka melihat Mbah Gembul sedang duduk santai di bawah pohon waru, ditemani beberapa anak kecil. Ia sedang mengajari mereka membuat topeng dari daun pisang. Anak-anak tertawa riang setiap kali topeng yang mereka buat terlihat aneh. "Loh, ini topeng apa kok mirip kambing? Kalau dipakai nanti jangan salah ya. Takutnya kambing beneran malah jatuh cinta," kata Mbah Gembul sambil terkekeh. Anak-anak terpingkal-pingkal mendengarnya. Warga yang melihat ikut tersenyum. Rasa lelah dan takut yang selama ini menghantui mereka perlahan terkikis oleh gelombang tawa itu.
Seorang ibu mendekat. "Embah, terima kasih. Kalau bukan karena jenengan, mungkin desa ini sudah hancur." Embah Gembul hanya menggeleng sambil tersenyum. "Ah, jangan berlebihan, Bu. Aku cuma tukang guyon. Yang membuat desa ini selamat ya karena kalian semua berani tertawa, bukan karena aku. Kalau kalian masih murung, mungkin santet itu masih betah di sini." Seorang bapak menimpali, "Tapi kami lihat sendiri, Embah, apa yang terjadi semalam. Batu jadi buah, boneka jadi bunga, itu bukan hal biasa." Embah Gembul tertawa keras sambil menepuk perutnya. "Hahaha, kalau aku benar-benar sakti, badanku pasti kurus berotot. Nyatanya lihat sendiri, aku ini malah gembul. Mana ada wali bentuknya mirip bakpao begini." Semua warga tertawa mendengar jawabannya. Mereka pun memilih diam, menyimpan rasa heran itu di dalam hati. Bagi mereka, cukup dengan tahu bahwa kampung sudah aman, tak perlu mencari-cari rahasia yang disembunyikan Embah Gembul. Sementara itu, kabar tentang Ki Suro Angker menyebar cepat. Ada yang bilang ia pergi meninggalkan desa dengan wajah pucat dan langkah tertatih. Ada pula yang percaya ia sudah meninggalkan dunia gelap, memilih bersembunyi entah di mana. Yang jelas, bayang-bayang teror itu sudah sirna. Hari-hari berikutnya, kehidupan desa kembali normal. Petani turun ke sawah dengan wajah cerah, anak-anak berlarian di jalanan tanpa takut, para pedagang kembali ramai di pasar. Dan di setiap sudut desa, suara tawa selalu terdengar, entah dari lelucon Embah Gembul, entah dari cerita warga yang sudah berani saling bercanda lagi. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa di balik tawa sederhana itu, ada rahasia besar. Bahwa Embah Gembul adalah wali Allah yang menyembunyikan kewaliannya dengan sikap nyentrik. Ia memilih menjadi pelindung yang tersembunyi, menaburkan doa dalam setiap guyonan, dan menebarkan cahaya dalam setiap tawa. Dan begitulah, desa kecil itu kembali damai, berkat seorang kakek gembul yang tidak pernah berhenti bercanda. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari kisah ini, kita belajar bahwa rasa takut adalah pintu masuk bagi keburukan, sedangkan hati yang dipenuhi dengan syukur, doa, dan keceriaan akan menjadi benteng yang kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 62. "Ketahuilah, sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati." Kisah Mbah Gembul dan Ki Suro Angker ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata, agar kita bisa mengambil hikmah bahwa tawa yang tulus, doa yang ikhlas, dan keyakinan kepada Allah akan selalu mengalahkan kegelapan serta kejahatan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika panjenengan senang dengan cerita ini, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.